Selanjutnya setelah tadi diaduk-aduk rata, kita beri EM4 agar proses fermentasi maupun dekomposisi atau peruraian bisa berjalan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Adi Citra Tani. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat pupuk organik cair dari limbah dapur. Baiklah, kita langsung saja. Ini ada beberapa bahan yang bisa kita pergunakan untuk membuat pupuk organik cair. Tadi saya katakan karena ini menggunakan atau memanfaatkan limbah dapur, maka ini sebagian besar adalah sisa-sisa bekas sayuran nih. Ada terong, ada dedaunan, bahkan ini ada telo. Kemudian ini ada sayuran. Nah, perlu Anda perhatikan, andai kata ada sayuran yang basi kayak gini, karena dikhawatirkan mengandung minyak, ya sekali lagi, karena mengandung minyak sebaiknya dicuci dulu pakai air bersih, ya. Saya anggap ini minyaknya sudah berkurang atau bisa dikatakan syukur-syukur sudah hilang. Ini bisa langsung kita taruh sini. Nah, ini ya bisa. Kemudian ini karena limbah dapur juga ada cangkang telur. Ini cangkang telur juga ini bisa kita taruh sini, ya. Kemudian ini ada bekas sayuran juga nih. Nah, ini ada bekas. Nah, ada sawi putih, ada selada keriting, dan ada bonggol-bonggol brokoli. Kemudian lagi ini yang namanya limbah, ya, berarti banyak banget. Ini ada kulit ketela pohon, ya. Nah, dan ini adalah ada pisang-pisang, kulit-kulit pisang. Ini juga bisa kita manfaatkan, ya. Nah, kemudian banyak ya ini. Ini ada tulang ayam, ada sedikit daging ayam, juga bisa kita taruh sini. Nah, dan yang ini tadi bersih-bersih lingkungan, ini ada dedaunan apa aja itu macam-macam, ya. Nah, perlu sahabat Citra Tani ketahui. Nah, inilah kenapa pupuk organik cair dianjurkan. Karena apa? Karena pupuk ini jelas kandungan haranya lengkap, ya. Jadi tidak hanya makro, pupuk makro, hara makro, tapi juga ada hara mikro yang semuanya sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, selain itu, karena ini bahan organik, ada cangkang telur, ada kulit pisang, kemudian tadi ada brambang, ada loncang, daun bambu besar, ya. Ini semua kan ada juga mengandung hormon tumbuh. Nah, terutama yang ada di sini tuh biasanya nanti ada auksin, ini dari kulit pisang ini, ya. Auksin itu bagus untuk perakaran. Kemudian ada juga sitokininnya di pisang juga ada. Kemudian ini apalagi cangkang telur itu juga kalsiumnya ada. Jadi sekali lagi kelebihan unsur hara terutama di sini adalah lengkap karena ada unsur hara makro, mikro, plus hormon tumbuh. Untuk itu agar kita bisa menghemat ekonomi terutama pengeluaran untuk beli pupuk, nah, saya sangat menganjurkan kita bisa mencoba membuat sendiri pupuk organik cair dengan harapan satu, dapurnya bisa bersih, pekarangan andai kata ada daun-daunan juga bisa kita manfaatkan di sini jadi bersih dan indah. Oke, langsung saja kita praktekkan cara membuat pupuk organik cair. Tadi bahan-bahan setelah kita masukkan semua, ya, kita
kasih air. Ingat, airnya adalah air sumur, jangan air dari sumber pump. Karena apa? Karena air dari pump itu mengandung kaporit. Nah, kaporit itu tidak bagus untuk bakteri pengurai. Jadi nanti kalau ada kaporitnya, nanti bakteri yang mau menguraikan sampah-sampah ini, bahan-bahan organis ini menjadi terganggu ya. Ini terus kita isi sampai dipandang cukup. Oke, sahabat Citra Tani, ini air sudah cukup tuh dalam artian begini. Ini bahan organisnya, sampah-sampah organisnya tadi bisa dikatakan rata datar ya, antara air dengan bahan organis. Sebenarnya cara seperti ini sudah cukup, yaitu ini kayak gini ya, ditutup selama 14 hari sudah cukup. Namun demikian, agar proses fermentasi ya maupun perombakan bahan-bahan organis ini atau sampah-sampah organis ini cepat ya, bisa kita bantu dengan menggunakan EM4 dan molase ya. Jadi sekali lagi, ini molase atau tetes tebu, dan ini adalah EM4 ya. Ini EM4, ini sebenarnya tidak begitu diperlukan, namun ya agar proses pembuatan pupuk ini lebih cepat, karena nih ditambah lagi bakteri yang sudah siap ya, sudah siap merombak di situ, maka tidak ada salahnya Anda menggunakan EM4 dan molase. Nah, andai kata di lingkungan Anda tidak mempunyai EM4, bisa Anda ganti dengan Yakult. Nah, minuman Yakult 2 botol sudah cukup. Sedangkan pengganti molase atau tetes tebu, kalau di rumah Anda atau di lingkungan Anda kok nggak ada, ini bisa digunakan gula merah atau gula pasir, tapi dianjurkan pakai gula merah aja. Ini sebanyak ya kurang lebih, kalau gula merahnya sekitar 200 gram ya, itu seperti itu. Nah, setelah tadi diaduk-aduk rata, kita beri EM4 agar proses fermentasi maupun dekomposisi atau peruraian bisa berjalan lebih cepat. Nih kita kasih sekitar 5 tutup botolnya ya. Nah, ini EM4-nya sudah kita kasihkan. Berikutnya kita kasihkan juga molase. Ini menggunakan tutup kurang lebih segini ya. Kita juga kasihkan 5 tutup botol ini. Kayak kecap ya ini. Baunya juga memang kayak kecap, tapi sekali lagi ini adalah tetes tebu. Anda bisa menggunakannya atau menggantinya, andai kata di rumah nggak punya tetes tebu, bisa pakai gula merah sebanyak ya sekitar 200 graman. Nah, molase ini atau tetes tebu ini kan pada dasarnya makanan yang disukai ya oleh bakteri. Nah, nanti bakteri tersebut yang akan merombak ya atau mendekomposisi bahan-bahan organik atau sampah-sampah organik ini. Nah, ini udah.
Berikutnya kita aduk sampai rata. Nah, saya tambahkan pula E4 itu kan banyak mengandung bakteri. Dalam hal ini yang utama adalah bakteri Lactobacillus sama Saccharomyces. Itu yang nanti akan menguraikan atau merombak bahan-bahan ini sehingga bisa siap menjadi pupuk organik. Nah, ini sudah rata. Selanjutnya ember ini bisa kita tutup. Nah, nanti setelah kita tutup ini seperti ini ya, tutup rapat. Nah, usahakan posisinya rapat karena biar benar-benar di dalam tuh gelap. Nah, ini kita biarkan di tempat yang teduh kurang lebih 10 sampai 14 hari. Nah, karena ini dalam proses fermentasi itu kan nanti akan timbul panas, akan mengeluarkan gas. Maka sebaiknya setiap pagi hari kita buka sebentar. Jadi biar panasnya keluar. Oke, sahabat Citra Tani, pupuk organik cair ini setelah 14 hari atau masa inkubasi atau masa fermentasi di sini sudah cukup, kita bisa menggunakannya. Cara menggunakannya bisa langsung aja, misalkan Anda ini pakai gayung seperti ini ya, kurang lebih segini, Anda langsung ambil segini, langsung kita siramkan ke pertanaman. Kalau tanamannya masih kecil cukup separuhnya ya, tapi kalau tanamannya sudah gede itu ya segayung ini ya, atau apa ini namanya, pokoknya segini banyaknya. Nah, dalam penggunaannya selain kita bisa ngambil langsung, Anda bisa juga menyaringnya, disaring itu nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, ini untuk tujuan apabila Anda mau penggunaannya disemprotkan. Sahabat Citra Tani yang saya banggakan, untuk kali ini video pembuatan pupuk organik cair saya anggap cukup. Terima kasih Anda telah menonton video hingga selesai. Selanjutnya saya ingin mengimbau, jangan lupa ya subscribe agar Anda tidak ketinggalan mengikuti video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.